kembali bersama KCTV dan CTV. Kali ini kami akan menyajikan video informasi seputar sejarah dengan tema 7 keajaiban dunia terbaru. Teman-teman tahu tidak apa saja salah satu dari 7 keajaiban dunia? Yuk teman-teman, untuk lebih jelasnya kita sama-sama untuk mempelajari dan memahami melalui video ini. Kita mulai ya teman-teman. Semoga video informasi sejarah ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah daftar 7 keajaiban dunia terbaru, versi CTV. Yang pertama, Tembok Besar Cina. Sejarah tembok besar China dimulai sejak abad ke-7, di mana berbagai negara bagian membangun benteng pertahanan. Kaisar Qin Shi Huang kemudian menyatukan benteng-benteng ini pada tahun 221 untuk melindungi Tiongkok dari serangan suku nomaden. Pembangunan terus berlanjut di bawah dinasti-dinasti berikutnya, dan bagian paling terkenal dibangun pada masa dinasti Ming, tahun 1368 sampai tahun 1644 menggunakan batu bata dan batu yang lebih kuat. Fungsi tembok ini tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk mengontrol perdagangan dan perbatasan. Berbagai negara bagian Tiongkok membangun benteng-benteng terpisah untuk melindungi wilayah mereka. Kaisar pertama, Qin Shi Huang, menyatukan benteng-benteng yang ada dan menghubungkannya untuk membentuk tembok pertahanan yang lebih besar. Benteng awal ini sebagian besar terbuat dari tanah yang dipadatkan dan dibangun menggunakan kerja paksa. Dinasti Han melanjutkan dan memperluas tembok, dengan berbagai dinasti lain juga menambahkan atau memperbaiki bagian-bagian tembok sesuai kebutuhan mereka. Dinasti Ming, tahun 1368 sampai tahun 1644. Pembangunan dan perbaikan paling signifikan terjadi pada masa ini. Mereka memperkuat tembok dengan bahan yang lebih kokoh seperti batu bata dan batu, serta menambahkan fitur seperti menara pengawas dan meriam untuk menghadapi serangan suku-suku seperti Mongol dan Manchu. Salah satu fungsi dibangunnya tembok besar yaitu sebagai pertahanan, dengan tujuan utama adalah melindungi wilayah Tiongkok dari invasi suku nomaden dari utara. Kontrol perbatasan, untuk membantu mengontrol imigrasi dan emigrasi, serta mengawasi perdagangan di jalur sutra. Komunikasi, digunakan sebagai jalur komunikasi melalui sistem sinyal asap atau api dari menara pengawas. Transportasi, menjadi koridor transportasi untuk pasukan dan perbekalan. Yang kedua, Machu Picchu, Peru. Machu Picchu dibangun sekitar pada tahun 1450 oleh Kekaisaran Inca, kemungkinan sebagai tempat peristirahatan kerajaan dan pusat upacara, di bawah pemerintahan Kaisar Pachacutec. Situs ini ditinggalkan sekitar 100 tahun kemudian saat penaklukan Spanyol, lalu terlupakan dan ditemukan kembali oleh arkeolog Hiram Bingham pada tahun 1911. Saat ini, Machu Picchu merupakan situs warisan dunia UNESCO dan salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Machu Picchu dibangun sekitar tahun 1450 pada masa pemerintahan Kaisar Inca Pachacutec. Diyakini berfungsi sebagai tempat peristirahatan musim panas bagi para bangsawan Inca, pusat upacara keagamaan, dan mungkin juga sebagai pusat administrasi atau tempat pertahanan. Arsitektur, dibuat dengan teknik batu yang presisi tinggi tanpa mortar, yang memungkinkan bangunan bertahan dari gempa bumi selama berabad-abad. Bangunan penting, Intihuatana, batu ritual, kalender astronomi, dan kuil matahari adalah beberapa bangunan utama dalam kompleks ini. Machu Picchu ditinggalkan sekitar 100 tahun setelah dibangun, kemungkinan karena penaklukan Spanyol dan epidemi seperti cacar. Bangunan ini terlupakan oleh dunia luar selama berabad-abad tetapi tetap dikenal oleh penduduk setempat. Ditemukan kembali oleh Hiram Bingham dari Universitas Yale pada tahun 1911 saat mencari kota kuno Vilcabamba. Pengakuan dan status saat ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1983. Diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Menghadapi tantangan pariwisata yang berlebihan dan telah ada upaya untuk membatasi jumlah pengunjung guna melindungi situs tersebut. Yang ketiga, Colosseum, Italia. Colosseum yang berlokasi di Roma, Italia,
Dibangun oleh Kaisar Vespasian dari dinasti Flavia antara tahun 70 sampai 72 Masehi sebagai hadiah untuk rakyat Romawi dan untuk hiburan publik, menggantikan danau di bekas Domus Aurea milik Kaisar Nero. Pembangunannya selesai oleh putranya, Titus, pada tahun 80 Masehi dengan pertandingan perdana yang berlangsung selama 100 hari. Bangunan ini awalnya dikenal sebagai Amfiteater Flavia dan digunakan untuk acara seperti pertandingan gladiator, perburuan hewan, eksekusi, dan pertunjukan lainnya, sebelum akhirnya dikenal sebagai Kolosseum karena kedekatannya dengan patung besar Nero. Pembangunan dan sejarah awal. Kaisar Vespasian memerintahkan pembangunan Kolosseum sebagai hadiah untuk rakyat Romawi setelah periode gejolak politik yang melibatkan 4 kaisar dalam 1 tahun 69 Masehi. Lokasi yang dipilih adalah danau buatan di dalam kompleks Domus Aurea milik Kaisar Nero, yang melambangkan pengembalian tanah publik kepada rakyat. Periode pembangunan dimulai sekitar tahun 70 sampai 72 Masehi dan selesai 3 lantai pada saat kematian Vespasian pada tahun 79 Masehi. Putranya, Titus, menyelesaikan pembangunan lantai keempat pada tahun 80 Masehi. Ia meresmikan dengan mengadakan 100 hari pertandingan perdana yang menampilkan berbagai pertunjukan brutal. Pembangunan dibiayai dari harta rampasan yang didapat setelah pengepungan Yerusalem, dan sebagian besar pekerjaan kasar dilakukan oleh tawanan perang Yahudi. Nama, Colosseum, berasal dari patung raksasa Kaisar Nero Colossus of Nero, yang berada di dekatnya, bukan dari ukuran bangunan itu sendiri. Nama aslinya, Amfiteater Flavia, berasal dari dinasti kaisar yang membangunnya. Kolosseum menjadi tempat utama untuk berbagai hiburan massal, termasuk pertarungan gladiator, perburuan hewan eksotis, eksekusi publik, dan pertempuran laut palsu. Selain untuk hiburan, Kolosseum digunakan oleh kaisar untuk meningkatkan popularitas dan kemurahan hati mereka di mata publik, serta untuk menjaga stabilitas sosial. Kolosseum ini dapat menampung sekitar 50.000 hingga 80.000 penonton, dan masuknya gratis bagi warga Romawi, tergantung pada acara dan siapa yang menyelenggarakan. Yang keempat, Taj Mahal, India. Taj Mahal adalah mausoleum megah yang dibangun oleh Kaisar Mughal, Shah Jahan, untuk mengenang istrinya, Mumtaz Mahal, yang meninggal pada tahun 1631. Pembangunannya dimulai pada tahun 1632 dan selesai sekitar tahun 1653, melibatkan ribuan pekerja dan arsitek untuk menciptakan simbol cinta abadi tersebut. Bangunan ini menggabungkan gaya arsitektur Mughal, Persia, India, dan Islam, dan menjadi salah satu keajaiban dunia dan situs warisan dunia UNESCO. Pernikahan dengan Mumtaz Mahal. Shah Jahan dan Mumtaz Mahal menikah pada tahun 1612. Mumtaz Mahal meninggal pada tahun 1631 saat melahirkan anak ke-14 mereka. Shah Jahan sangat berduka atas kematian istrinya dan menolak semua kesenangan duniawi. Ia memutuskan untuk membangun sebuah mausoleum yang sangat indah untuk menghormatinya, yang akhirnya menjadi Taj Mahal. Yang kelima, Chichén Itzá, Meksiko. Chichén Itzá adalah sebuah kota dari peradaban suku Maya yang terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko dan berkembang antara abad ke-9 hingga ke-13 M. Chichén Itzá dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1988, dan pada 2007, terpilih dalam survei global sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Chichén Itzá adalah situs arkeologi Maya yang berkembang dari permukiman sederhana pada milenium pertama SM menjadi pusat politik, ekonomi, dan spiritual yang megah antara tahun 600 dan 800 M. Situs ini mencapai puncak kejayaannya saat kota-kota Maya di selatan mengalami kemunduran, menarik pengaruh dari wilayah Meksiko Tengah dan menjadi pusat perdagangan yang makmur. Kekalahannya terjadi sekitar tahun 1221 M setelah ditaklukkan oleh kota saingannya, Mayapan, yang menyebabkan elit pemuasanya melarikan diri. Periode awal, milenium pertama SM. Awalnya adalah sebuah pemukiman sederhana di semenanjung Yucatan, Meksiko. Kedatangan para pedagang dari pesisir utara menyebabkan pertumbuhan kota yang pesat.
Nama, Chichen Itza, berarti, di mulut sumur Itza, merujuk pada Cenote Sagrado, sumur suci, yang menjadi sumber air dan pusat ritual. Masa keemasan, sekitar 600–800 M. Menjadi pusat politik, ekonomi, dan spiritual utama di wilayah Maya. Terjadi pembangunan besar-besaran, termasuk piramida Kukulkan, Kuil Cakmul, dan bangunan 1000 tiang. Yang keenam, Petra, Yordania. Petra adalah kota kuno yang berada di kota Yordania, didirikan sekitar abad ke-4 SM oleh bangsa Nabatean, yang menjadikannya pusat perdagangan penting dan ibu kota mereka selama lebih dari 600 tahun. Terkenal dengan arsitekturnya yang dipahat dari batu, kota ini makmur melalui jalur perdagangan rempah-rempah, sutra, dan dupa. Setelah kejayaannya memudar, terutama akibat gempa bumi dan pergeseran jalur perdagangan laut, Petra ditinggalkan dan terlupakan hingga ditemukan kembali pada tahun 1812. Sejarah awal dan kejayaan Nabatean. Pendirian, bangsa Nabatean, suku Baduy Arab yang ahli dalam perdagangan dan bertahan hidup di gurun, mendirikan Petra sebagai pos perdagangan. Lokasi strategis. Kota ini terletak di lokasi yang sangat strategis di persimpangan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Arab, Mesir, Afrika, dan Mediterania, yang memungkinkan mereka mengendalikan dan memungut pajak atas perdagangan. Kemakmuran. Kemakmuran dari perdagangan membuat suku Nabatean mampu membangun kota yang megah dari batu, termasuk monumen-monumen yang rumit. Keahlian teknologi air. Mereka juga sangat mahir dalam mengelola air, menciptakan sistem bendungan, waduk, dan saluran air untuk mendukung kehidupan di lingkungan gurun. Periode Romawi dan penurunan. Penguasaan Romawi, Petra berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi pada tahun 106 M. Penurunan, kejayaan kota ini mulai menurun seiring dengan berubahnya jalur perdagangan menjadi lebih mengandalkan laut dan setelah wilayah itu ditaklukkan oleh umat Muslim. Yang ketujuh, Patung Kristus Sang Penebus, Brasil. Patung Kristus Sang Penebus di Rio de Janeiro, yang berada di Brasil, diusulkan pertama kali pada tahun 1850 oleh Pendeta Pedro Maria, namun baru terwujud setelah proposal baru diterima pada tahun 1921 oleh lingkaran Katolik Rio. Pembangunan dimulai pada tahun 1922 oleh insinyur Brasil, Heitor da Silva Costa, dengan desain dari pemahat Prancis, Paul Landowski, dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober tahun 1931. Patung Art Deco ini dibangun dari beton dan batu sabun, menjulang 30 meter di puncak Gunung Corcovado dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Tahapan sejarah. Ide awal, 1850-an. Pastor Pedro Maria Bos mengusulkan pembangunan monumen Kristen untuk menghormati Putri Isabel, putri Kaisar Pedro II. Penolakan dan perubahan ide. Proyek ini tidak berjalan, dan Putri Isabel sendiri dilaporkan menolak, menganggap Yesus Kristus adalah penebus sejati. Proyek baru, 1921. Lingkaran Katolik Rio mengajukan proposal kedua untuk pembangunan patung Yesus raksasa untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Brasil. Perancangan, 1920-an. Pemahat Prancis Paul Landowski dipercaya untuk merancang patung tersebut, dengan Heitor da Silva Costa sebagai insinyurnya. Demikian informasi seputar 7 keajaiban dunia terbaru versi CTV. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe, lalu aktifkan loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru CTV Official Channel.